Apalah artinya bonus demografi jika sumber daya manusia tidak berkualitas? Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun, pada data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk dengan berpendidikan rendah. Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-63. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari tahun 2018 yang menduduki peringkat 72 dari 80 negara yang bergabung dalam PISA. Ada 3 hal yang diukur dalam peringkat PISA, yaitu dalam setiap negara, yaitu yang pertama, membaca untuk mempelajari, yang kedua, matematika untuk logika buat berpikir, dan yang ketiga yaitu sains yang berfungsi untuk literasi, mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan. Sebelum lanjut kepada pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu PISA. PISA adalah Program for International Student Assessment, yaitu studi penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau yang bisa dikenal dengan OECD, yaitu untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performa akademik pelajar sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan literasi membaca. PISA pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, yang bertujuan untuk menyediakan data yang dapat dibandingkan agar negara-negara di dunia dapat memperbaiki kebijakan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Perubahan kurikulum di Indonesia terus terjadi, yaitu disesuaikan dengan perubahan perkembangan lingkungan dan teknologi. Kurikulum pertama di Indonesia diterapkan pada tahun 1947 dengan nama Kurikulum Rencana Pelajar, dan terus terjadi penyesuaian perubahan dari tahun 1900-an sampai dengan 2000-an. Kurikulum pada 2000 dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan terus terjadi perubahan dengan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan yang terakhir itu adalah kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks. Yang ketiga, tuntutan global dan standar internasional yang semakin tinggi. Keempat, konsultasi dan partisipasi stakeholder seperti masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam memberikan kurikulum yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah terjadinya evaluasi dan penelitian dalam dunia pendidikan yang dapat menghasilkan kurikulum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum Merdeka yang disahkan sebagai kurikulum nasional pada bulan Februari 2022 dengan kurikulum yang berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, pengembangan karakter, profil Pancasila. Kurikulum Merdeka itu berbasis pada proyek untuk menguatkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan dari para siswa. Perubahan kurikulum dan standar pendidikan bukanlah hal yang mudah. Selalu ada pro dan kontra yang dalam penerapan kurikulum. Semoga dengan penerapan kurikulum Merdeka dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sumber daya manusia di Indonesia tidak gaptek.